Yang kami hormati Bapak Camat Sumokerto, yang kami hormati Bapak Lurah Simolawang, yang kami hormati Bapak Ketua RW dan stafnya, serta yang kami hormati pula para Bapak atau Ketua RT dari RT 1 sampai dengan RT 7, dan yang kami ingatkan para Bapak serta hadirin. Pertama-tama, marilah kita senantiasa dan selalu menghaturkan rasa ibadah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita sekalian masih dikaruniai Allah akan rasa iman dan kesehatan, sehingga kita dapat hadir di majelis atau pertemuan pada malam hari ini, yaitu untuk memenuhi undangan dari Bapak Ketua RW 8, yang mana pada malam hari ini beliau mempunyai hajat, yang mana akan memberikan masukan, memberikan deskripsi atau wawasan mengenai paving dan gedung bekas kelurahan di Bawah Putih sisi timur, dan yang terakhir yaitu mengenai iuran. Adapun informasi nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW, dan yang bersangkutan akan memberikan masukan-masukan kepada kita semua. Apa-apa yang akan dibahas nantinya beliau akan memberikan masukan terperinci. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita telah senantiasa jadikan oleh Allah sebagai umat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para Bapak serta hadirin, kami selaku wakil dari Sohibul Ajang, yaitu Bapak Ketua RW, menghaturkan ribuan terima kasih atas kehadiran para Bapak. Mudah-mudahan kehadiran para Bapak pada malam hari ini dapat sebagai tambahan amalan para Bapak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun beberapa informasi nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW, dan kemungkinan besar juga informasi-informasi akan disampaikan oleh Bapak Camat dan Lurah. Kepada beliau kami haturkan untuk memberikan masukan kepada warga perihal apa yang saya sampaikan di depan tadi kepada Bapak Ketua RW. Terlebih dahulu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Simokerto, Bapak Lakoli MSI. Yang kami hormati Bapak Lurah Simolawang, Bapak Satrio, Sarjana Teknik. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh di wilayah RW 8. Yang kami hormati wakil RW beserta staf, dan yang kami hormati Ketua RT 1 sampai RT 7 dan seluruh hadirin yang pada malam hari ini sudah berkenan hadir. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam hari ini kita bisa bermuajahah dalam forum musyawarah yang seperti tadi di awal disampaikan oleh Bapak Fasih. Yang pertama, pembahasan mengenai bekas kelurahan yang berada di Boto Putih Gang 2 nomor 8, itu yang pertama. Yang nomor 2-nya pembahasan mengenai bekas paving di wilayah Boto Putih Gang 1 dan wilayah Boto Putih Gang 3. Nah, sama kami ini dikerucutkan terlebih dahulu biar enak nanti kita bermusyawarahnya atau diskusinya. Kami bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, kami membahas mengenai gudang atau bekas kelurahan yang berada di Boto Putih Gang 2 nomor 8. Yang pertama. Yang nomor 2-nya, kami sebelum mengajak
warga, baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama serta para RT. Yang pertama, kami sudah melangkahkan kaki untuk bermusyawarah terlebih dahulu, mencari informasi terlebih dahulu kepada Bapak Lurah dan Bapak Camat. Nah, intinya bekas kelurahan yang ada di Boto Putih itu tidak masuk aset eman kalau kita tidak memanfaatkan. Kami sudah cross check bersama Pak Lurah, sudah cross check kepada BPKAD dan bagian hukum, eman kalau kita tidak manfaatkan. Yang pertama, mengenai selanjutnya, kalau di warga ini, makanya Pak, sepele takutnya nanti jadi salah. Warga ini sudah tahu, makanya tadi saya sedikit menyinggung Pak Camat sama Pak Lurah. Yang saya dengar dari warga itu dari almarhum Aba Bajuri, ya, mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Yang istilahnya kalau di Indonesia Soekarno-nya, paling fadernya, sehingga terwujudlah atau berdirilah Balai RW beserta IK-nya. Kalau dari kami, rencananya kemarin berdiskusi kemarin sama Pak Lurah sama Pak Camat, apakah Balai RW-nya tetap di sini ataukah Balai RW-nya nanti ke sana? Soalnya apalagi di tahun 2023 Balai RW nanti kami renovasi. Ini dimakan rakyat semuanya, Pak. Cuma menang kebencet. Kalau 1 minggu bahkan 1 bulan tidak dibersihkan, eman ngoroknya pasti banyak butir-butiran gitu loh, Pak. Nah, makanya kami sendiri pertama, kalau TK dan PPT ini kan warga sudah pada tahu. Kalau di Boto Putih di RW 8 khususnya ini ada TK dan ada PPT. Kalau bahasa sebelumnya itu PAUD. Takutnya nanti salah dan berurusan secara hukum, makanya harus mana yang mau dipindahkan, apakah Balai RW-nya yang mau pindah kepada sana, jika itu dimenangkan oleh warga RW 8. Yang jelas, Pak, menang gak menang bukan untuk kami pribadi. Kalau untuk pribadi, RW-nya yang dihukum. Meskipun warga tidak setuju, gak apa-apa, tidak ada dampaknya kepada kami secara pribadi. Cuma secara ke RW yang ada tanggung jawab moral. Kalau melihat lokasi di Balai RW sudah tidak mumpuni lagi, jika kalau ada musbakel dan musrembang dicairkan. Contohnya kayak di sebelah sini ada 2 meja yang tidak bisa digunakan. Kalau dijual, RW-nya salah. RW-nya salah, yang masuk penjara. Kalau ada cross check dari pihak kelurahan maupun dinas terkait gitu. Intinya monggo disepakati. Soalnya apa, saya sendiri untuk memang sepele, Pak, perpindahan dari balai sini ke sana ataupun dari TK yang sebelumnya di sini pindah ke sana ataupun dari PPT dari sini ke sana, kalau tidak sesuai isi suratnya A, tapi fakta di lapangan B, itu sudah kena, Pak. Makanya aslinya sepele, karena kita hidup di birokrasi, hidup di pemerintahan, kita harus mengikuti alurnya dan mekanismenya. Aslinya ya gampang, itu berada di wilayah RW 8, tinggal ajukan baik dana lewat Daken, ACC, ya alhamdulillah. Kalau kita maunya, kalau di luar konteks pemerintahan, tapi kita harus mengikuti proses yang ada di pemerintah Kota Surabaya itu. Yang nomor 2-nya, Pak, mengenai paving, saya cuma memberikan gambaran, Pak. Dan saya awali, berbuat baik belum tentu baik di mata masyarakat. Saya selalu mengucapkan itu. Banyak terjadi, Pak, contohnya paving yang berada di Boto Putih Gang 1 sama Gang 3, peminatnya banyak. Nanti dijual ke Pak Joni, dibilang pro kepada Pak Joni. Makanya rencana saya, monggo yang ngerti orang lapangan, ngerti pembangunan, apakah persegi jualnya, apakah per biji, apakah per bibit, apakah per truk. Kalau truk apa, kalau diesel, apakah truk apa, masih banyak pertanyaan lain. Takutnya RW-nya nanti disalahkan. Makanya mohon maaf kepada Pak Oskur, mau minta, Pak, karena Pak Lurah belum memberikan kepada kami, Pak. Seandainya minta 5 atau 10 saya kasih. Salah nanti, mentang-mentang Joko. Nah, dicari kesalahannya terus, Pak, kalau orang tidak suka. Ya, itu
yang paling penting dua itu yang Bapak Camat dan Bapak Lurah mungkin ada tambahan dari Pak Camat dan Pak Lurah terkait ada 3 pembahasan aslinya Pak. Yang terakhir itu nanti ada iuran kampung. Tapi kalau Pak Lurah sama Pak Camat ikutin burung kasihan, kurang berbobot di ruang lingkupnya skala warga kasihan. Saya rasa itu sambutan atau prolog dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang terhormat Pak Camat, yang terhormat Mas Doni RW 8, tokoh masyarakat dan warga RW 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangannya Bapak di RW 8. Jadi sesuai dengan acara yang sudah disampaikan oleh Mas Doni dan bahwa acara bahwasanya kita membahas tentang gedung BKM ya yang sebelah timur, yaitu seperti 2 nomor 8. Mohon maaf Bapak, jadi saya di sini tampung ya, jadi saya tidak mengalami sejarahnya di Potomoke 2 nomor 8. Jadi menurut info yang saya dengar dan saya sampaikan bahwasanya keberadaan Potomoke 2 nomor 8 itu sudah ada sejak tahun 75. Ya mohon kalau salah dikoreksi ya. Nah, sejak tahun 75 dan itu masih lingkungan Serengganan. Lingkungan Serengganan. Setelah itu untuk pembangunannya itu dilakukan swadaya oleh RW. Itu zamannya Lurah Pak Pri katanya. Tapi Pak Pri sudah tidak tahu gimana juga tidak tahu. Itu tahun 75 gitu. Tahun 75. Setelah itu berkembang kemudian sempat direnovasi oleh Dinas Perpustakaan untuk taman bacaan. Nah setelah itu baru kelurahan pindah ke yang sekarang ini, taman bacaannya pindah ke situ. Nah kami sudah bersurat kepada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Sejarah tanggal 9 Agustus 2022 yang isinya adalah bahwasanya di Potomoke 2 nomor 8 tidak termasuk aset. Nah, kami terima dari info dari tokoh masyarakat dikuatkan oleh surat dari BPKSB. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak. Untuk lebih jelasnya mungkin dari Pak Camat bisa lebih memperkuat atau bisa pertimbangan yang lebih baik terhadap bangunan tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar yang di belakang bisa lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat buat kita semuanya. Yang sangat saya hormati Pak Lurah, yang sangat saya hormati Pak RW. Pak RW ini memang gaya ngomongnya kayak begini Pak. Oh, cocok jadi anggota dewan ya. Gitu ya. Semangat sekali ya. Juga yang saya hormati para ketua RT 1 sampai dengan RT 7 ya. 7 kemudian sesepuh, sesepuh tokoh masyarakat semua yang hadir di sini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa memenuhi undangan malam hari ini hadir di Balai RW yang ternyata di Balai ini juga digunakan untuk PAUD ya, untuk TK. Jadi artinya kondisinya seperti ini ya. Bapak-bapak sekalian, tadi disampaikan bahwa ada 3 persoalan yang harus kita bahas, yang harus kita diskusikan ya, supaya langkah kita itu tidak keliru gitu ya Pak ya. Berarti nanti ada sesuatu yang harus kita sepakati. Yang pertama tadi disampaikan terkait dengan
bekas kantor kelurahan yang mana saat ini sudah tidak terpakai ya, tidak digunakan. Ternyata ada rencana, ada niat dari Pak RW ini mau digunakan ya, tetapi karena ex kantor kelurahan mungkin ada kekhawatiran jangan sampai kemudian itu adalah aset milik pemerintah Kota Surabaya. Kemudian oleh Pak Lurah tadi sudah dijelaskan, sudah berkirim surat kepada BPKAD, ya, apakah itu aset atau bukan. Tapi di sini sudah dijawab, jawabannya begini Pak. Jawabannya adalah, saya poinnya aja, bahwa status tanah di jalan Boto Putih 28 Surabaya, dua itu yang pertama, yang kedua Kebun Dalem 3, Kebun Dalem 3 19A Surabaya, gimana? Bukan ya? Oh, suratnya dijadikan satu, tapi yang ini cuma Boto Putih 28 Surabaya. Dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan data di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya, saat ini lokasi yang saudara maksud tidak termasuk dalam pengelolaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. Jadi karena surat Pak Lurah ini ditujukan kepada BPKAD, BPKAD itu cek di datanya Pak, dicek di data, kemudian dijawab bahwa memang di datanya itu tidak ada. Tetapi perlu penjenengan semuanya ketahui bahwa yang namanya aset pemerintah kota itu memang ada yang tercatat di BPKAD, ada juga yang tercatat di instansi lain, misalnya di dinas pendidikan. Sekolah-sekolah itu banyak di dinas pendidikan, di BPKAD ada, tergantung siapa penggunanya, begitu ya. Ada juga mungkin di OPD lain, misalnya di SPUK, ya, itu juga ada. Nah, tetapi karena suratnya ini ditujukan kepada BPKAD, maka BPKAD menjawab bahwa di BPKAD itu tidak tercatat. Jadi sebenarnya belum 100% kita menyatakan bahwa itu bukan aset sebenarnya. Tetapi dengan jawaban surat ini sudah ibaratnya 90% sudah kuat untuk dikelola oleh warga. Begitu ya. Makanya saya berharap ya, apapun bangunan itu kondisinya, kalau memang mau digunakan ya oleh warga, maka itu harus digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak ya. Jangan digunakan untuk kepentingan perorangan misalnya. Jangan Pak ya. Harus untuk kepentingan masyarakat. Misalnya apa? Misalnya digunakan sebagai balai RW. Oh, bagus itu. Ya, silakan di rehab ya, yang baik, yang bagus, kemudian itu digunakan untuk balai RW ya. Sehingga misalnya setelah digunakan oleh balai RW, ternyata dicek lagi di Pemkot, ternyata itu aset, ya kan tidak apa-apa. Aset digunakan sebagai balai RW, atau juga mungkin digunakan sebagai PAUD misalnya. Misalnya PAUD ini pindah di sana, contoh ya Pak ya, contoh loh. Saya tidak mengarahkan, tapi misalnya PAUD dipindah ke ex kantor kelurahan misalnya, ya berarti di sini khusus balai RW, di sana PAUD misalnya, ya itu juga bisa kita kategorikan sebagai kepentingan umum, asalkan PAUD tersebut, ya PAUD tersebut tidak dikomersilkan, tetapi memang juga untuk sosial. Sosial itu bagaimana? Kalau misalnya ada warga yang tidak mampu, misalnya mau masuk ke PAUD, ya boleh. Ya,
tidak usah bayar karena memang tidak mampu, boleh, itu namanya sosial. Tapi kalau semuanya dipukul rata, kalau mau sekolah di PAUD misalnya ya harus bayar SPP misalnya 100.000 misalnya, itu namanya komersil, itulah ya. Tapi kalau mau kita sepakati amannya itu pada RW. Tapi saya kembali kepada kesepakatan pimpinan semuanya. Silahkan, yang penting itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau digunakan untuk kepentingan pribadi, ternyata itu aset Pak. Waduh Pak, urusannya bisa jadi panjang ya. Nah, kenapa dulu digunakan sebagai tadi Pak Lurah bilang untuk kantor apa, lingkungan? Oh, lingkungan ya sebelum kelurahan. Kemudian setelah itu digunakan sebagai kelurahan ya. Terus setelah itu digunakan lagi sebagai taman bacaan. Nah itu semua untuk kepentingan masyarakat Pak. Itu loh. Jadi ya kita harus berangkat dari sejarah itu juga. Tapi kalau digunakan untuk kepentingan pribadi, nah ini yang harus kita cegah Pak. Jangan. Misalnya untuk kepentingan Pak RW misalnya itu tidak boleh. Kepentingan Pak RT tidak boleh. Ya, jadi silakan pimpinan yang nanti merawat bangunan itu, yang menjaga bangunan itu, mari kita peruntukkan untuk anak cucu kita Pak. Ya, sebenarnya kalau itu memang benar-benar aset Pak, aset Pak ya. Pimpinan menggunakan untuk balai RW, ya juga ya boleh, itu ya, juga ya boleh karena memang aset itu juga digunakan untuk kepentingan masyarakat peruntukannya. Apalagi ini di dalam kampung, bukan di pinggir jalan ya, tapi di dalam kampung, gitu ya. Tapi kalau dibangun kemudian dibikin toko, jual air isi ulang misalnya, wah itu bisa panjang urusannya. Gitu ya Pak ya. Silakan nanti pimpinan sepakati. Nanti biar Pak Lurah sama Pak RW yang nanti kira-kira mau dicari anggaran apa yang mau dia pakai untuk bangun itu. Itu ya Pak ya. Saya tidak terlalu dalam itu. Tapi tolong, kalau misalnya di masyarakat atau di forum ini terjadi perbedaan pendapat, gitu ya Pak ya. Pokoknya tidak boleh berkepentingan pribadi. Ya wis ya. Silakan sampai mau berdebat, PAUD saja yang di sini, TK saja Pak, balai RW saja yang di sana, wis terserah. Tapi kalau ada yang ngacung kemudian untuk kepentingan pribadi, nah itu yang harus kita cegah ya, jangan sampai kan gitu ya. Sepakat ya? Oke. Kemudian yang kedua tadi misalnya paving ya, paving ya. Jadi kalau paving itu di beberapa tempat Pak, kita memang langsung kita tumpuk, gitu ya Pak ya. Jadi pavingnya itu sudah tertutup. Tapi kalau ini berarti dilepas dulu ya, nah dibongkar dulu, gitu ya Pak ya. Dibongkar dulu, kemudian dipasang paving yang baru, kan gitu Pak ya. Nah, sekarang ada paving yang lama. Nah ini mau diapakan kan gitu ya Pak ya? Oke. Yang pertama, penjenengan harus cek dulu ya. Dulu yang bangun siapa? Kalau yang bangun itu pemerintah kota Surabaya, berarti itu bagian dari aset, harus dikembalikan ke pemerintah kota. Tapi kalau misalnya itu yang bangun adalah swadaya, kan gitu ya Pak ya? Ya kembali ke masyarakat. Ya terserah mau sampai pakai apa. Mau sepakat dibuang ke laut misalnya, monggo kita buang bareng-bareng ke laut ya. Atau mau dipakai untuk apa? Ya monggo. Mau dijual? Ya monggo. Tapi kalau boleh saya sarankan, biar ini nanti tidak menjadi presiden buruk ya, misalnya Pak RW jual paving misalnya, kan gak enak kedengaran ya. Pak RW dapat uang misalnya 500.000 karena jual paving, kan gak enak itu. Nah, mungkin dibentuklah semacam panitia kecil Pak. Mungkin di situ, nggak perlu Pak RW, nggak usah di situ. Bila Pak, tapi sebagai
pengawas saja lah ya. Tapi kalau mau masuk di situ juga prinsipnya tidak masalah, yang penting jangan sendiri. Kita mengantisipasi jangan sampai ada warga yang memang itu tidak suka dengan mungkin Pak RW, dengan mungkin Pak RT, gitu Pak. Ya, mungkin ada panitia kecil, kita sepakati. Kalau misalnya ada warga yang membutuhkan, sepakat diberikan, dia berikan. Kalau sepakat diberi, Pak, silakan. Mau dijual semuanya, laku misalnya 1 juta, silakan. Gitu. Jadi yang bertanggung jawab adalah panitia ini. Tinggal panitia ini juga yang harus berdiskusi, kemudian disepakati hasil jualnya itu mau dibuat apa. Kan gitu ya Pak ya. Kalau dibuat misalnya, ayo kita makan-makan, nah itu keliru Pak. Karena ini kan sumbernya adalah milik masyarakat, gitu ya Pak ya. Nah, jadi harus dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat, uangnya itu insya Allah nggak apa-apa. Misalnya sepakat dipakai untuk beli cat, untuk ngecat balai RW misalnya, ya nggak apa-apa. Yang penting panitia tersebut membuat pembukuannya Pak. Ada administrasinya. Misalnya yang beli ya, ada kwitansi pembeliannya berapa, 500.000 misalnya ya, atau 1 juta. Sudah pembukuannya ada, kemudian uang 1 juta ini dipakai buat apa? Misalnya beli cat 100.000, beli pasir 100.000, ya sudah lengkap, sudah nggak apa-apa gitu. Misalnya ada orang yang tidak suka kemudian protes, ya tunjukkan aja pembukuannya. Tapi kalau misalnya itu dilakukan oleh perorangan, misalnya Pak RT sendiri atas nama RT, itu lawan. Gitu ya, itu ide dari saya, pendapat dari saya, tetapi saya kembalikan ke penjelasan semuanya. Nah, silakan kalau terkait dengan parking, monggo dicek dulu. Ya, kalau memang kan ada parking Pak, jalan ini Pak yang di kampung Pak ya, kan ada yang dibangun Pemkot, ada juga yang dibangun masyarakat swadaya, kan banyak gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya karena sekarang kan yang bangun yang baru ini kan Pemkot ya, ya betul ya, pakai Pemkot Pak ya. Nah, itu bukan berarti yang kemarin juga Pemkot, belum tentu, ya. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi kalaupun sekarang yang bangun itu Pemkot, tapi kalau yang diangkat pakinya itu yang bangun masyarakat, berarti kita kembalikan kepada masyarakat. Oke, jadi itu tolong mungkin kalau di Pak Lurah silahkan dicek lagi, biar kita tidak salah. Hampir sama dengan ngecek yang ini bersurat begini. Ini sudah tidak tercatat sebagai aset di BPKAD, itu sudah bagus. Ya Pak ya, pokoknya kalau untuk kepentingan umum Pak, insya Allah diridhoi sama Allah. Tapi kalau niatnya untuk kepentingan pribadi, Pak ya, jadi masalah itu nanti suatu ketika. Ya, dan tolong juga ya, apapun yang kita lakukan itu kita niatkan juga Bismillah untuk anak cucu kita. Gitu ya Pak ya. Misalnya ini mau dibangun, kita lihat untuk juga generasi kita. Jadi bangunnya juga harus yang bagus, Pak ya. Jadi tidak asal-asal bangunnya, karena untuk program jangka panjang. Nah, yang sana kalau misalnya mau dibangun kali yang bagus. Nah, itu nanti menjadi tempat kebanggaan kita untuk ketemu kan. Misalnya warga mau mungkin acara pertemuan, mau dibalik izin Pak RW bisa nggak bisa untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat sekitar sini ya. Jadi saya kira itu monggo kalau memang ada pendapat lain ya, monggo kita berdiskusi malam ini ya. Mudah-mudahan dengan diskusi malam ini ya, kita yang hadir di sini kan bukan untuk kepentingan kita saja ya, karena kan masyarakat banyak. Tapi yang hadir ya kita aja. Tapi bagaimana ini kita niatkan juga untuk kepentingan semua masyarakat di luar yang tidak hadir. Karena memang tempatnya terbatas, tidak mungkin kita bisa hadirkan semuanya. Ya.
Nah, kalau terkait dengan tadi katanya iuran, gitu ya Pak ya, tadi ya, ya silahkan penjenengan koordinasi sendiri, saya tak pamit pulang, kan gitu ya. Tetapi harus diingat sebenarnya kalau di Perwali itu juga harus sepengetahuan Pak Lurah. Jadi misalnya begini Pak, penjenengan tetapkan satu kakak misalnya 50.000 misalnya, kan belum tentu semuanya setuju Pak. Mungkin ada juga yang keberatan ya. Tetapi biar itu mempunyai kekuatan, kesepakatan kita itu kita laporkan kepada kelurahan ya, dilaporkan sehingga itu tidak terkesan pungli. Kalau kami itu dikira ini Pak RW kok, karena di masyarakat itu kadang kalau turun setuju semua, naik Pak, walaupun naik 1.000 Pak, walaupun bisa rame itu, padahal cuma 1.000, padahal itu juga nanti kembali kepada masyarakat. Gak apa-apa, kita kalau minta warga semuanya setuju Pak, susah Pak. Sudahlah, kalau ada 1-2 yang tidak setuju gak apa-apa. Demokrasi kan seperti itu, tidak usah dipaksakan. Kita lihat bagaimana masyarakat yang lain, kalau banyak yang tidak setuju, gak apa bikin yang tidak setuju, laksanakan saja. Yang penting kita niatkan untuk kepentingan semuanya. Kepada sama saya juga tuh begitu. Tadi saya penertiban PKL di PGDA ya. Kalau saya tanya masyarakat yang bukan PKL pasti setuju. Tapi kalau saya tanya PKL, PKL tidak setuju Pak ya. Nah, tetapi karena ini untuk kepentingan yang lebih besar, wilayah itu harus kita potong. Silahkan berjualan tapi di pinggir dan sisi timur dan sisi barat ya Pak ya, kita tertibkan. Ada barang-barang yang terpaksa kita angkut karena memang sosialisasinya saya sudah lama gitu ya. Jadi minta maaf kalau ada saudara penjenengan atau mungkin penjenengan sendiri yang berjualan di situ, bukan kita benci kita. Ya sudah, silakan berjualan tetapi di toko di sisi yang timur. Itu maksud saya. Mau ditanya satu-satu, sampai setuju nggak? Maunya semuanya setuju nggak bisa Pak. Pasti saja ada yang tidak setuju. Ya gitu ya Pak ya. Monggo kita berdiskusi malam hari ini. Mudah-mudahan ada poin positif yang bisa kita sepakati bersama. Saya kira itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 poin kesimpulannya. Yang pertama, bangunan tersebut alhamdulillah bukan merupakan aset dari pemerintah dan itu dikembalikan kepada warga. Adapun apa yang disampaikan oleh Bapak RW itu tadi ada 2 poin. Yang pertama, bangunan atau X dari kelurahan tersebut difungsikan untuk balai RW atau PAUD atau TK. Ini perlu kesepakatan dari para bapak dan hadirin. Jadi ada 2 poin tersebut yang perlu kita bahas. Yang pertama itu masalah X bangunan dari lingkungan di wilayah sisi timur Gang 2 nomor 8 tersebut. Dan yang kedua itu mengenai masalah paving. Itu mungkin dari kita nantinya perlu pendalaman mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi. Kalau itu yang membangun adalah Pemkot, adalah milik dari aset Pemkot, harus dikembalikan kepada Pemkot. Kalau dibentuk panitia kecil, kita harus menghubungi atau komunikasi dengan Pemkot untuk meminta apabila paving, sisa paving dari yang sisa dari pemasangan itu kita minta, apabila diberikan kepada kita, baru kita bisa mengambil kesimpulan dibuat apa, dikemanakan, dan diapakan, itu terserah kita. Untuk yang pertama itu yaitu mengenai X dari lingkungan di wilayah RW 8 dan 2 nomor 8, itu 2 yang perlu kita setujui, kita sepakati. Yang pertama digunakan untuk balai RW atau sekolahan. Ini perlu. Mungkin dari para bapak bisa memberikan masukan, digunakan untuk kepentingan yang mana
apa yang beliau sampaikan itu untuk kepentingan umum. Jadi jangan sampai dibuat untuk kepentingan pribadi. Jadi kita ambil kesimpulan X dari bangunan di wilayah RW 8 Gang 2 nomor 8 itu digunakan untuk kepentingan umum yang sifatnya dibuat balai RW atau dibuat sekolahan. Balai RW. Barangkali ada masukan, monggo Pak. Saya usulkan untuk balai RW ini tetap, kalau mau direnovasi ya nggak apa-apa. Jadi untuk yang sana itu lebih enaknya dibikin sekolahan, TK atau PAUD. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Lain. Warga disuruh milih balai RW atau TK. Benar yang dikatakan Pak Maskur, bahwasanya kalau kita nilai historisnya, mungkin beliaunya ini ikut juga waktu pembangunan ini, tahu mungkin, atau mungkin beliaunya juga waktu itu mendapat staf RW. Kalau memang itu pendapatnya Pak Maskur, beda dengan saya. Begini, apa yang dikatakan oleh Pak Samad tadi, ada ketakutan untuk dibuat komersial. Ini pertimbangan saya. Kalau saya lebih baik dibuat untuk balai RW. Kenapa? Di sana balai pertemuannya juga bisa luas. Yang kedua, di sana kami juga kebetulan pengurus Sinoman, kami juga kepingin duit kantor, Pak. Gampang kan kantor Sinoman itu duit, tidak liar. Penggunanya dua, ada kantor apa itu untuk balai RW, kantor untuk Sinoman, dan ada usulan lagi di sini ada yayasan. Lebih baik yayasan ini Pak RW kita tata lagi. Yayasan ini ada suratnya, ada SK-nya, atau ada notarisnya. Kalau kita buat di sana 3 kegiatan, balai RW, kantornya Sinoman, dan kantornya yayasan, saya kira lebih baik. Ini pemikiran ke depan. Kalau memang melihat historisnya, betul, yang namanya Pak Maskur tadi betul. Tapi kalau kita berpikir panjang ke depan dan ada rasa tidak puas-puas, tidak ada kekhawatiran untuk dikomersilkan, insya Allah nanti lebih baiknya dibuat kantor. Ini pertimbangan saya. Karena apa, Pak? Karena yang namanya sekolah, yang namanya PAUD, kalau nantinya sekolah ini dalam keadaan fasilitasnya diperbaiki, insya Allah ujung-ujungnya kok bayarannya mudah, sekolahnya mudah, fasilitasnya mudah. Nah ini kan ada rasa ketakutan komersialnya ini yang kita takutkan, yang disampaikan oleh Bapak Camat. Ini yang saya pendapat dari saya. Dan saya sambung lagi masalah pabrik. Kebetulan kami pengurus Sinoman, di sana kemarin sudah Pak RW sudah memberikan lampu hijau kepada kita untuk, karena kita punya makam di sana Pak Camat, kita makam Boto Putih, kita sudah tahun kemarin sudah membuat jalan. Ini ada rencana pemappingan. Pak RW sudah memberikan lampu hijau, monggo dipakai untuk kuburan. Ini salah satu jawaban untuk Pak Camat bahwa paving ini nanti sebagian untuk kepentingan Sinoman Boto Putih, untuk makam Boto Putih. Dan tidak kemungkinan, dan tidak sedikit kemungkinan paving itu nantinya bakalnya tetap tinggal sedikit. Karena apa?
rencana kami dari pengurus Sinoman membuat jalan itu bukan jalan yang sekarang ada, Pak. Di pinggir itu kita pakai jalan nanti, kita paving. Saya kira ini dulu sementara. Mohon maaf kalau ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung simpel aja Pak ya. Mantan lingkungan yang pernah menjadi kelurahan Simelalang itu yang terakhir Bapak Lurah Imam Slamet, insya Allah itu ya Bapak Imam Slamet. Karena lokasinya ada dibandingkan dengan Kota Putih 2 nomor 42 ini terlalu kecil kalau untuk dibuat untuk sekolahan. Jadi saran saya yang lokasi Kota Putih nomor 8 itu dibuat balai RW. Kalau ada usulan dari masyarakat sekalian dibuat kantor Sinoman atau sekalian dari kantor yayasan, monggo. Yang penting urusannya bukan pribadi, masyarakat semua. Jadi himbauan saya di sini tetap TK dan PAUD. Yang tempat terkecil itu untuk balai RW atau kantor Sinoman plus yayasan. Itu saran saya Pak Andi. Diterima atau enggak nanti kita sekaligus kalau beda pendapat voting aja ya. Yang kedua untuk dari paving itu ada usulan dari pengurus Sinoman, mantap gitu Pak kalau dibuat untuk makam kuburan Kota Putih itu sekalian berbenah jalannya menjadi baik dan hujan tidak akan menjadi lumpur dan becek. Itu sangat kami dukung, setuju, sangat saya dukung sekali Pak. Jadi kalau misalkan sisanya dari untuk pemakaman di Kota Putih itu mau dijual, mau dibuat gang-gang yang belum di paving, monggo, yang penting bukan urusan pribadi untuk masyarakat luas. Oke, untuk itu saran saya. Dan untuk iuran nanti kita bicarakan kembali karena masih belum diudik. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya setuju paving dibuat untuk makan. Jadi 3 Pak yang setuju. Terus yang pertama, yang kedua, ini usulan saya, saran saya, Nun Sewu karena saya mantan RW. Dulu waktu saya menjabat sebagai RW itu Pak, itu persis aturan baru. Jadi TK yayasan harus punya gedung sendiri, gedung resmi. Jadi jelas. Jadi untuk bantuan bos biaya operasional sekolah itu yayasan harus jelas gedung TK-nya. Nah waktu itu Nun Sewu ya, gedung TK ini, gedung balai ini tidak ada surat-suratnya. Waktu itu kita sempat kebingungan. Ya alhamdulillah berkat pertolongan Allah, seorang teman dari saya, dari kami menyarankan, Pak, buatkan surat domisili. Surat domisili. Karena kita tidak ada kertekannya Pak. Untuk ngurus surat domisili ini pertama ditolak oleh Bu Lurah. Alhamdulillahnya Pak, dulu Bu Lurah itu pernah Nun Sewu ya, tanda petik berhutang jasa kepada RW. Karena untuk lomba-lomba kebersihan, lomba kampung pendidikan, untuk pertama kali waktu itu kita masuk 50 besar. Pertama kali ikut masuk 50 besar. Nah waktu itu semua RW di luar kita nggak ada yang mau, nggak ada yang sanggup. Akhirnya Bu Lurah memerintahkan Bu Darto untuk ke saya sambil minta tolong Pak, kalau sampai nggak mau Pak, semuanya RW nggak mau, nanti Bu Lurah dimarahi Pak Camat. Akhirnya saya tolong Bu Lurah. Ya oke, saya ikut, kita ikut dan alhamdulillah masuk 50 besar se-Surabaya, lomba kampung RW Surabaya. Setelah saya dekati
Bu, TK ini sudah lama Bu, hampir 30 sampai 50 tahun berdiri. Kalau sampai nggak tanda tangan Bu, nasibnya gimana? Oke Pak, kalau gitu buatkan tanda tangan dari tokoh-tokoh masyarakat, RT RW atas sejarah TK tersebut. Akhirnya kita buatkan, dan alhamdulillah Bu Lurah tanda tangan surat domisili, dan itu sebagai syarat diterimanya BOS. Sampai sekarang lancar BOS itu. Maka saya menyarankan TK sama PAUD tetap di sini, karena sudah resmi surat domisilinya kita pegang di alamat gedung ini. Untuk balai RW mungkin bisa ke sana atau yayasan, atau saya usul lagi untuk Karang Taruna. Untuk Karang Taruna. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, lagi-lagi Pak, sebelum kami mengubah Pak, intinya Pak, saya sudah melangkahkan Pak. Yang mau diambil itu jawabannya saya sudah tahu Pak. Tapi yang namanya kita hidup di kampung, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, ada RT dan Sinoman, ada Pak Hadi ini selaku KSM ya Pak ya. Kami bermusyawarah Pak, minta masukan, apalagi Pak Hadi mantan ketua RT, Pak Samsul Hadi mantan RW, ke RT meminta. Sebelumnya saya rapatkan di teman-teman RT ya Pak ya. Si tidak pernah ide ini langsung saya harus kayak gini, harus ngikutin saya kamu. Gak pernah saya Pak. Habis dari situ skala besar, akhirnya kami tarik ke Pak Lurah sama Pak Camat. Berdiskusilah kurang lebih 1 jaman kemarin di Kelurahan Kapasan, ketemu dengan Ustadz Anas. Kesempatan kerja di sana, saksinya itu. Mengenai saya ngomong, Pak Lurah ngomong kepada kami, Pak RW itu cari tahu terlebih dahulu, apakah itu masuk aset ataukah swadaya. Pak, saya warga pendatang, saya harus mencari tahu kepada warga Boto Putih asli. Yang jelas itu bukan swadaya, itu bantuan dari pemerintah kota yang tidak tercatat. Itu jawabannya. Akhirnya kami mengirimkan surat Pak Lurah ya. Kalau untuk kepentingan pribadi itu tidak boleh. Makanya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang kemarin meminta paving kepada saya tolak. Karena apa Pak? Sepele bisa besar kalau orang tidak suka. Makanya sama saya ditolak. Kalau sudah penyerahan kepada kami, baru kalau ada orang beli, banyak orang mau beli sama saya tolak. Belum dirapatkan, belum ada putusan sama saya. Tak jawab selalu seperti itu mengenai paving itu. Makanya saya sebelum dibuat, saya sudah ngomong kepada ketua Sinoman, dan bahkan biar tidak banyak pengeluaran Sinoman, saya nanya kepada Pak Lurah, Pak Lurah apa boleh minta pasir biar dananya Sinoman tidak kalong. Nah, sudah mengancam-ngancam, apa yang mau saya kerjakan? Saya memberikan masukan, Pak, Sinoman gampang cara cari uang Pak, mohon maaf, buat batu nisan, gampang cari keuangan itu. Kalau RW banyak Pak, ngadakan basar, jual emak dan seterusnya itu Pak. Cara mencarinya uang untuk RW. Nah, kembali Pak, nanti sisa dari pembangunan paving baru itu kita apakah mau dijual semuakah, ataukah ada permintaan dari warga itu mau diberikan. Itu yang perlu kami sepakati dulu untuk melangkah. Kalau tidak ada pijakannya, salah nanti saya. Selesai dipindahkan kepada makam, oh makam ini butuhnya sekian, ternyata masih lebih. Oh apakah ini mau dijual, apakah mau dikembalikan kepada warga. Soalnya ada beberapa warga yang pengen rumahnya mau ditinggikan kamar mandinya, ada yang mau dibuat jalan. Nah, takut salah, makanya saya mengumpulkan bapak-bapak sekalian. Mancer tak keliru Pak. Kenapa Pak? Kalau orang sudah tidak cinta, saya selalu mengulangi kata ini, kalimat ini. Kenapa? Pasti negatif Pak. Nanti saya memberikan kepada Pak Arif, karena dekat dengan Pak Arif, memberikan kepada ini. Nah, makanya pola-pola ini Pak sudah saya antisipasi. Warga ngomong aku, saya sudah
mengantisipasi jawaban aku apa. Warga monolog itu sudah saya antisipasi. Maksudnya apa Pak? Kalau secara pribadi Pak ya, saya secara pribadi dan maupun jawab secara ke-RW-an, kelembagaan, saya lebih cenderung Balai RW 8 tidak mengurangi rasa hormat kami Pak kepada Abah Ajis selaku anak dari almarhum Abah Bajuri. Saya lebih cenderung di sini dijadikan TK dan PAUD. Kenapa? Di sana itu berapa meter Pak? Ditambahkan barangnya aja, ini miliknya RW, lainnya itu miliknya TK sama yayasan. Kedatangan barang itu saipat sisanya. Itu pun di atas tidak ada. Kalau di sini ada, di sana tidak ada. Monggo, tidak berdampak secara pribadi Pak. Dina ke Balai RW, Dina, itu sebesar Dina tambah semak sengkok, tambah semak. Tidak berdampak secara pribadi kepada saya Pak ya. Warga mau apapun tidak berdampak. Yang jelas setiap malam saya melayani bapak-bapak. Pertimbangannya kami seperti itu. Di sana berapa? Kurang lebih tadi Pak Camat, wah kecil Pak RW ya. Ya kecil memang Pak. Tapi meskipun kecil kalau tidak dirapatkan jadi salah RW-nya. Selalu ngomong seperti itu. Saya selalu bermusyawarah Pak. Makanya sekali lagi ingat ya, nanti sekarang RW Bapak pemasukannya dari warga 225. Dipotong Pak Hadi beli roti, dipotong aku hari ini, entek pemasukan 1 bulan. Ayo hitung, RW-nya sama-sama menaudit, sama-sama ini paham di luar pikiran. Pemasukannya 225 dari warga. Pengeluarannya roti saja sudah berapa ya? Ribuan. Sungkan aslinya kepada Mbak. Ini sudah murah. Iya. Kalau ini 6.000 ini. Bocor itu mahal itu keloaan. Subsidi itu sama adanya Pak Hadi Bakarina itu. Makanya saya ngomong ke Pak Lurah itu, kalau Bapak beli, warga kami banyak yang grodolan. Nah, menilai itu Pak, terserah Pak mau seperti apa Pak. Yang jelas Pak, 5 tahun lagi saya sudah tidak jadi RW kalau mengikuti aturan. Ya, cuma saya sendiri apa Pak, ekstra hati-hati menjaga saya Pak. Makanya bukan YouTube ini, bukan apa karena ikut lomba karena itu Pak. Dan saya sendiri berspekulasi sangat besar ini. Jika kena katanya nanti saya jawab, nah Aisyah sama Inara anak saya sudah ada di YouTube. Nah bapakmu dalam memimpin RW 8 Boko Putih. Nah kalau orang itu ngomong berarti munafik. Nah orang itu mengada-ngada. Nah salah satunya itu Pak. Ya. Sekali lagi, monggo, mana yang terbanyak? Meskipun terbanyak, belum tentu itu yang terbaik, Pak. Voting itu sering, Pak. Masalah ADART kalau di organisasi. Ya karena yang banyak itu kesana, pengennya si Ayan jadi ketua IMM ataupun BEM. Banyak yang voting, banyak yang setuju Ayan, kita pilih. Tapi yang terbanyak belum tentu yang terbaik. Logikanya di sana, tidak ada kan di sana, kan lantai 2-nya kan tidak ada. Pas terus mau sekolah di mana nanti TKB-nya atau TKA-nya atau PAUD-nya. Kalau PAUD-nya nanti sore hari bisa. Nah, kedatangan ini 1, 2, 3, 4 ini sudah hilang nanti. Apa tambah saipat? Ini sama saya mau dijual Pak. Uangnya ambilan kamu. Sama TK kenangan Pak RW ini. Ya Allah, si Roman ada kenangan. Sinoman dijadikan museum, Balai RW dijadikan museum kayak gini lah Pak Lurah, Pak Camat. Mau buat apa mainan tadi ya? Ya Allah gini aku. Saipat tempatnya, nggak ada gregetan gini. Makanya ada kalanya halus, ada kalanya harus ngegas gini aku. Monggo, yang jelas Pak, saya sudah memberikan jawaban. TK ini tetap di sini sama PBB-nya. Kalau Balai RW-nya ya di sana. Kalau dari kami nanti kalau rapat karena di sana tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat rapat, rapatnya di sini. Di sana kalau rapat di tengah jalan, kasihan orang kebon tanam, kasihan kita sama-sama bertetangga, pasti kita butuh ke kebon tanam. Ya, yang jelas itu. Ini lagi Pak.
mumpung ingat tadi Pak Camat sama Pak Lurah tidak menyinggung. Sekali lagi, warga mau mengajukan paving, monggo. Tidak mengajukan, monggo. Ya, mau mengajukan box culvert, monggo. Tidak mengajukan, monggo. Apaan sampian abdi? Saya tidak pernah ngaluin ego saya Pak di depan, kan tidak pernah. Soalnya apa? Ada RT 1 setuju, perbatasannya sampai rumahnya Reza. Masuk dari sini Pak, sudah masuk RT 2, kesananya RT 3. Saya sudah berbicara panjang lebar beserta Pak Camat. Yang jelas Pak RW bisa gagal pembangunannya sampeyan terkait renovasi balai. Karena apa? Itu salah satu tolak ukur pemerintah kota. Karena apa? Program kerja yang seharusnya nyampe kepada RW 8 tidak nyampe. Maksudnya tidak nyampe apa? Karena menolak. Ya itu bahasanya dari Pak Camat yang kemarin sama Pak Lurah. Sekali lagi, mau mengajukan saya tak ajukan, tidak mengajukan saya tidak mengajukan Pak. Makanya saya ngomong kepada para RT, rapatkan dengan warganya. Tapi yang terjadi RT rapat tidak hadir warganya, mohon maaf. Di absen tidak ada yang jawab, ada di bawah 10. Lah repot. Nanti dibangun kayak RT 3, ada yang komplain. Yang seharusnya selesai tanggal 15-16, selesainya molor. Kita terbuang waktu sama tenaga untuk mengurusin warga yang komplain. Mau mendekati pembangunan sisi 2, sisi kanan kiri apa satu sisi, rame lagi, terbuang itu lagi. Kenapa? Karena di awal sudah tidak selesai, akhirnya di perjalanan akan lambat. Coba selesaikan dulu rapatnya. Oh ya, sepakat dari rumah ini sampai rumah itu warga RT 5 sepakat, enak kita. Terutama di RT 5 sampai RT 3 saya Pak, komplainnya luar biasa. Masih zamannya Pak Udin. Ya, Pak Umar, Pak Ida, Luis, banyak. Padahal saya sudah ngikutin Pak, rapatkan. Warga minta A, ajukan A, selagi A itu terbaik. Yang jelas tahun sekarang RT kecuali RT 4 tidak mengajukan CCTV lainnya, CCTV semuanya. CCTV harganya 22.832.500.000 rupiah. Dananya per RT dapat 24.600.000 sekian. Beli CCTV aja sudah sisa kurang lebih 1.700.000-an. Biar tahu. Karena peran pentingnya warga dalam pembangunan kampung sangat penting. Bukan RT RW saja yang punya ide untuk memajukan kampung. Makanya saya selalu bermusyawarah meskipun agak sedikit keberatan kalau mengeluarkan dana. Bukan cerai Pak, warganya tahunya kasnya RW teko warga sami ini, tapi ngundi duit ngocak. Ngocak nyaman transparan saya Pak. Mungkin beda seanu Pak. Enggak transparan. Kemarin dapat berapa dari kota Kas, pisahkan ini Mbak. Kecuali waktu Covid itu yang saya tidak bisa memisahkan. Karena kurang lebih 130-an Pak Hadi ya, apa 150-an Pak ya, dari RW saya Pak ya. Kalau dari yayasan 5 jutaan, kasnya sisa 135 apa 150. Uang itu nyemprot rokoknya warga yang nyemprot. Samsul, kayak beliau Pak RW kesel Pak RW. Mau ngambil uang dari mana saya Pak? Enggak beneran Jokowi kok. Pada tadi kesel, pada bingung. Ya intinya itu mengenai paving itu Pak, soalnya Pak. Yang jelas bangun di jalan untuk makam, sisanya nanti mau dijual, apakah mau dikembalikan kepada warga jika warga ada yang membutuhkan. Yang jelas masih pro kontra ini mengenai pembangunan paving. Bisa mengajukan paving saja, bisa pengajuan paving sama box culvert baik yang di tengah maupun yang di kiri bisa. Tapi dengan catatan harus dimusyawarahkan. Lebih banyak yang setuju, yaitu yang kami laksanakan. Tapi dari pemerintah kota beda Pak ternyata dengan kami. Kalau pemerintah kota, kamu mau nggak mau tetap kami bangun. Contohnya BBM naik, kan menolak semuanya. Pancet apa yang harganya?
Ya itu jawabannya. Tapi kami mengemas kepada warga yang jelas Pak. Warga menolak, RW tidak mengajukan. Tapi dari pemerintah kota warga menolak, tetap kami bangun. Nah itu. Apa beda? RT apa pemerintah kota kalau mau berkehendak ya sudah. Buktinya apa, pemerintah pusat seperti itu. Pertalite harganya sekian, warga menolak tapi naikkan, tapi tak beli. Yang kasihan apa? Bukan dari menjawab dari omongannya Pak Sosuladi itu. Kalau ide dari Doni Pak, mohon maaf, pengennya tidak ada warga yang terdampak, tapi pasti ada yang terdampak. Pengen tahu siapapun pemimpinnya yang tidak berdampak, pengen tahu ayo. Kalau ada pembangunan paving pasti terdampak sangat kecil. Terus apes katanya orang Bejura, kena angin bantar mungkin kelilipan, bisa itu jadikan dampak. Ada polusi bisa, karena kebisingan itu dampak, semuanya pasti berdampak. Bukan identik dengan rumahnya itu yang kelelep karena ada pembangunan paving, bukan itu saja. Itu kan skala besarnya. Yang namanya dampak itu banyak. Pasti pemimpinnya siapapun, RW-nya siapapun, pasti terkait pembangunan paving sama bokal pasti terganggu, dan pasti itu sangat merugikan warga. Makanya ada fakta integritas terkait pendatangan mengenai pembangunan, tidak ada ganti rugi. Itu jawabannya. Tapi yang terjadi konfliknya ke RT ke RW. Makanya kalau di tingkat RT itu selesai, ke RW enak, pasti minim. Itu jika tidak ada jika kurang berkenan nanti kita diskusi, mungkin ada tambahan dari Pak Camat sama Pak Lurah. Monggo. Yang pertama terkait kira-kira apakah di sini balai RW atau di sana, gitu ya Pak ya. Saya juga sedikit tertarik ya dengan tadi yang disampaikan Pak siapa tadi? Jenengan Pak? Pak Safi'i. Jenengan. Pak Safi'i ya. Jadi gini ya. Memang kalau nanti PAUD itu di sana, PAUD itu walaupun sosial Pak, pasti ada tarikannya kan, gitu ya Pak ya. Mau 5.000, mau 10.000, akhirnya itu bisa dimaknai juga sebagai komersil. Jadi khawatirnya nanti ternyata itu benar-benar aset, nanti juga bisa menjadi persoalan tersendiri. Jadi kalau saya juga lebih setuju, kalau saya loh ya, itu balai RW-nya saja. Satu, yang kedua, tadi kalau saya lihat ya, di sana itu cenderung sedikit lebih kecil daripada di sini. Biasanya kalau PAUD itu, kalau memang PAUD-nya bagus, tambah lama anak-anaknya itu tambah banyak. Gitu. Tapi karena ini juga adalah untuk kepentingan anak-anak kita, ya di sini harus dibuat nyaman. Ya, dibuat nyaman biar mereka itu bergeraknya itu juga leluasa. Ya, karena kecerdasan otak anak itu juga dipengaruhi dengan aktivitasnya. Ya, jadi monggo silahkan kalau memang ini mau dibangun, dibuatlah senyaman mungkin juga buat anak-anak. Ya, itu ya pendapat saya. Silahkan nanti diteruskan. Terkait dengan paving, ya, karena memang belum ada kepastian apakah itu dibangun oleh pemerintah kota, apakah itu aset atau tidak. Tetapi di sini sudah ada suara dibawa ke makam, kan gitu ya Pak ya. Dan makam itu juga untuk kepentingan umum, kepentingan anak cucu kita. Silakan saja penjenengan membuat bahwa semacam berita acara bahwa memang paving itu adalah swadaya, kan gitu Pak, ya, bukan aset, dan karena memang dibangun oleh masyarakat dan saat ini digunakan untuk paving di makam makam Boto Putih. Ya sudah, itu juga untuk kepentingan umum. Ya, silahkan segera dieksekusi biar jangan sampai paving itu dilihat kok tambah berkurang misalnya, nanti saling menyalahkan lagi ya. Saya juga belum tahu kualitas pavingnya seperti apa. Tapi kalau memang itu digunakan untuk makam, saya juga ya secara pribadi ya setuju ya, luar biasa kalau seperti itu, daripada dijual
Nah dijual dapat uang berapa? Paling misalnya 1 juta dipakai beli roti tadi kata Pak RT sentet. Hilang kenangannya nggak ada. Tetapi itu kalau dibangun untuk makam, misalnya suatu ketika kita meninggal, ya anak-anak cucu kita memanfaatkan itu, mereka juga pasti senang. Dan kita juga sudah meninggal, insya Allah dapat pahalanya juga. Iya kan mulia itu ya. Jadi menurut saya ya kalau itu digunakan untuk, saya kan tadi berpikir tidak ada yang digunakan untuk tempat lain gitu, misalnya untuk yang untuk fasilitas umum. Tapi kalau ada untuk makam, saya pikir itu jauh lebih baik. Ya. Terus saya singgung sedikit, mudah-mudahan kalian juga sudah malam, habis ini pamit begitu ya. Karena besok saya ada agenda dengan Pak Wali. Pak Wali baru pulang umroh ya, sekarang sudah di rumah. Alhamdulillah beliau tiba dengan selamat ya. Terkait dengan program pembangunan Pak, yang namanya pemerintah kalau dia bangun itu pasti tujuannya baik Pak. Kan gitu ya. Misalnya tadi katanya bangun pabrik atau bangun apa tadi saluran misalnya, itu tujuannya baik biar lingkungannya bisa lebih bagus kelihatan gitu ya. Terus mudah-mudahan juga tidak banjir. Mungkin sekarang belum banjir, tapi untuk kemudian hari kita tidak bisa memastikan. Makanya diperbaiki salurannya. Tolong kalau ada pembangunan yang seperti itu didukung dengan maksimal. Ya. Kalau ada warga yang tidak setuju, penjenengan dekati, penjenengan edukasi. Tapi kalau misalnya ada yang menolak, terus kemudian penyediaannya nggak mau ambil pusing Pak, ya sudah tidak apa-apa kalau menolak bikin pernyataan penolakan, begitu ya. Insya Allah itu akan menjadi catatan khusus ya. Nanti penjenengan minta lagi gitu ya. Karena memang Pak pembangunan di Surabaya ini masih banyak wilayah yang harus kita prioritaskan. Lama kok susah-susah mikir kalau di sini ditolak. Gitu. Jadi jangan sampai ditolak. Saya ingatkan itu. Kalau ada dampak ya biasa ya. Misalnya ya tadi dibilang kalau rumahnya kelelap, kelelap. Ya kita doakan mudah-mudahan setelah itu dapat rezeki ya kan. Insya Allah karena niatnya untuk masyarakat. Dulu kita tidak pernah berpikir kalau punya mobil, misalnya begitu ya, kan begitu Pak. Makanya rumahnya tidak dibikin garasi, kan banyak itu yang punya rumah tapi tidak punya garasi. Tapi ternyata sekarang punya mobil, iya kan? Bisa saja rumah kita mungkin sekarang kecil, terus ditambah dengan pembangunan pabrik, kelelap lagi. Tapi karena mungkin situasi dan kondisi seperti itu, ternyata mungkin 2-3 tahun rumah kita kok sekarang sudah ditingkat misalnya. Siapa yang tahu rezeki dari Allah? Tapi kita niatkan itu saja. Kecuali dibangun terus dibikin tambah jelek begitu ya. Ya tambah apa ya? Maksudnya jelek itu relatif ya. Tapi tambah merugikan masyarakat. Ya mungkin itu juga salah ya. Tapi tidak ada pemerintah yang bangun itu untuk membuat wilayah itu menjadi jelek, tidak. Ya, ayo kita berpikir juga untuk masa depan anak-anak kita. Ya, kalau bangun jalannya jadi bagus, alurnya jadi bagus, ya sudah itu disupport saja. Gitu ya Pak ya. Tolong jangan sampai ditolak kemudian terdengar atau sampai bikin pernyataan penolakan. Ya sudah, tapi kalau memang itu terjadi, ya tak apa-apa juga. Tapi ingat ya, nanti tidak akan intervensi pemerintah di situ. Susah nanti penjenengan itu. Misalnya, Pak, kita sekarang sudah pasti kita meminta bantuan untuk apa begitu. Pasti di sana berpikir, kemarin dikasih bantu ditolak. Makanya kalau sudah program Pak, penjenengan lihat yang di Kampung Seng Pak. Kampung Seng ya, kan ada program pembangunan jaminan sehat, dibikin sepiteng itu, kan ada enaknya nolak, saya cor Pak, saya tutup. Nah, tapi setelah saya tutup, mau nggak mau kan bikin sepiteng Pak. Ya sekarang sudah ada sepiteng semuanya. Itu Pak. Karena apa?
karena buang kotoran ke sungai itu Pak, itu dosa Pak, karena dia mengandung banyak bakteri penyakit, tapi tidak sadar dianggap biasa, mulai nenek moyang dulu sudah biasa plung-plung begitu, itu dosa. Masa di Surabaya masih ada seperti itu. Jadi kalau tidak mau paksa tutup saja, ada pekerjaan, silakan. Nah, jadi kemarin kita seperti itu. Tapi kalau sudah kita tutup, mau kita yang bangun, kita bangunkan Pak. Kan gratis itu. Tapi walaupun gratis, baik buat masyarakat, ada aja yang menolak. Nah, apa-apa, itulah masyarakat kita. Tapi perlu kita edukasi. Dan edukasinya itu banyak cara Pak. Salah satunya itu tadi. Coba. Jadi saya yang mencoba gitu Pak. Itu ya Pak ya. Nanti di sini juga saya berharap. Ya saya tidak tahu ya, tapi mungkin kalau ada program pembangunan, ayo Pak penjenengan. Sekarang sudah ada dana kelurahan Pak. Dana kelurahan itu insya Allah kalau diusulkan tahun ini, tahun depan insya Allah bisa dilaksanakan. Ya, ada juga melalui musrembang, ayo diusulkan. Yang lain itu berlomba-lomba mengusulkan. Kalau penjenengan nggak mengusulkan, ya nanti akan menjadi kampung yang tertinggal. Ya, jadi saya berharap kalau memang itu sudah diusulkan, tolong itu dikawal, mudah-mudahan terrealisasi. Dan kalau sudah terrealisasi, ayo kita kawal juga bermanfaat ya. Dan itu untuk kebaikan kita bersama. Mungkin itu dari saya ya. Mohon maaf ya. Saya pamit ya. Cukup kan ya? Nah, satu pesan saya satu ya. Penjenengan kalau rapat seperti ini, kudu ada resumnya. Ya. Jangan kita bicara ngalor ngidul pulang tengah malam terus capek ternyata tidak ada hasilnya. Ya harus ada resum rapatnya. Sepakat misalnya di sana dibikin balai misalnya ya semua tanda tangan. Ternyata 2 hari kemudian ada yang berpikir lain, Pak keliru Pak mestinya. Ya nanti kita musyawarahkan lagi. Tapi musyawarah kedua bikin lagi resum rapat. Ternyata berdasarkan pertimbangan nggak setuju kalau di situ balai RW tapi PAUD saja. Ya silakan. Tetapi setiap pertemuan yang memang membahas suatu persoalan ya itu upayakan ada resum rapatnya. Gitu ya Pak ya. Kalau untuk tanda tangan saya monggo kapan saya tanda tangan yang penting warga setuju ya. Saya ikut aja. Ternyata Pak setelah sampai pulang Pak dibahas lagi sama warga Pak. Ternyata di sana untuk PAUD saja. Saya tanda tangan. Ya. Pokoknya satu untuk kepentingan umum ya. Saya kira itu saya sekaligus pamit ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetapi prinsipnya sekali waktu kalau diundang di sini mudah-mudahan saya ada waktu insya Allah saya hadir ya. Saya kira itu. Pak Lurah mau ditambahkan? Pak Lurah cukup ya. Pak Lurah juga udah ngantuk. Pak Lurah bilang, oh ini kesempatan Pak Camat pamit, aku juga pamit aja. Ya, saya minta maaf ya, saya Pak pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih ya Pak ya. Tinggalnya di sini. Iya.